sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujimu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Rasanya ku tak begitu sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku hendak terjatuh. Kau bisikan kata menghapus semua sesalmu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Terima kasih Windy and Friend, Windy dan teman-teman, terima kasih sudah membawakan lagu pembuka Sempurna miliknya Andra and the Backbone. Untuk sore hari ini, Suara Sriwijaya Milenial bersama saya Dika Saputra tentu kembali hadir. Seperti biasa, Kamis sore waktunya milenial untuk memberikan perspektif dan juga pandangannya. Kali ini kita akan berbicara di bulan Agustus ini. Tidak terasa sudah bulan Agustus saja, sudah melewati beberapa bulan Januari, Februari dan lain sebagainya. Dan sekarang bulan Agustus, artinya bulan yang memang mungkin menjadi sebuah tonggak pergerakan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya.
Dan sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Berbicara tentang kemerdekaan, tentu penyokong dari kemerdekaan ini sendiri, pergerakan, banyak sekali anak muda yang waktu itu memberikan pergerakan sehingga tercapailah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu sudah kita nikmati sampai dengan saat ini. Berbicara pergerakan anak muda atau juga milenial, artinya kita berbicara pada tahun 2024, politik yang akan dilakukan pada tahun 2024 ini sebagian besar didominasi oleh pemilih dari generasi Z dan juga generasi milenial. Artinya sekitar 60% generasi milenial yang akan menentukan suara atau juga memberikan suara kepada baik calon presiden, kemudian kepala daerah. Artinya ini perlu kita bahas sore hari ini bersama dengan milenial yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan tentang kecanggungan politik milenial. Bersama saya Dika Saputra dan juga dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Pertama ada Mas Adit. Halo Mas Adit. Halo. Dari FISIP. Betul, dari Unsri? Universitas Sriwijaya, Oke. FISIP Unsri. Ya. Betul. Kemudian ada Mbak Firda. Iya. FKIP. FKIP Unsri. Sama-sama anak Unsri. Iya. Kita ngobrol dan juga seputar kecanggungan politik milenial. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya kita ini akan menjadi generasi yang mungkin pada tahun 2045 yang mendominasi Indonesia ini adalah Z dan milenial seperti itu. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Untuk Anda juga pemirsa Anda di rumah yang ingin bergabung bersama kami persilakan tentunya di 0711 311 454 terkait dengan diskusi kami sore hari ini. Baik, saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Pandangannya tentang politik milenial saat ini seperti apa? Baik, terima kasih sebelumnya. Yang jelas sebelum kita berbicara milenial, sebelum berbicara politik, kita mengetahui sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga di sini tidak lama lagi kita akan pesta demokrasi. Nah, namun sebelum itu, ketika kita berbicara politik, maka di sana berbagai sudut pandang, berbagai argumen dari kawan-kawan, baik itu dari tokoh, kemudian dari ibu-ibu, mahasiswa, pemuda, pelajar dan lain sebagainya. Nah, namun di sini saya ingin menyampaikan terkait milenial memandang politik itu seperti apa. Betul. Jadi yang pertama, kalau saya secara umum melihat, saya tidak bisa mengatakan bahwa anak muda itu apatis terhadap politik. Saya tidak bisa mengatakan hal itu. Kemungkinan setahun 2 tahun yang lalu saya bisa mengatakan hal itu. Namun yang saya lihat sekarang media sosial itu merupakan roda atau tempat untuk berlayarnya politik itu sendiri. Dan di situ para milenial lah, para pemuda lah yang banyak menguasai, banyak memiliki media sosial tersebut. Betul. Artinya kita bisa katakan tidak sedikit bahwa milenial itu terbuka, melek terhadap politik itu sendiri. Nah, tetapi ada catatan, ada hal yang mungkin saya sampaikan. Tidak semua milenial, tidak semua pemuda itu literasinya baik akan itu politik. Kemudian tidak semua milenial, tidak semua pemuda ingin atau peduli dengan terjadinya politik yang berjalan ada di negara kita. Nah, artinya di sini dapat kita sampaikan bahwa sejauh ini anak muda yang saya lihat itu sudah ada perkembangan. Ketimbang 2 tahun yang lalu gitu ya. Artinya kalau dibilang apatis tidak juga. Oke. Tetapi kita balik lagi ke sejarah. Dan kita mengetahui bahwasanya kalau kita berbicara milenial, jika kita berbicara anak muda, kita mengetahui bahwa berdirinya suatu negara, berdirinya suatu Republik Indonesia ini tidak luput dari pergerakan anak muda itu sendiri. Contoh, yang pertama, peristiwa yang dimana suatu momentum ada yang namanya organisasi yang dibentuk, kalau tidak salah yang namanya Bung Tomo kalau tidak salah. Oke. Itu menjadi inisiasi bagi para pemuda untuk bagaimana cara kita merdeka.
Di situ adalah para mahasiswa dan pelajar yang ingin kita harus merdeka dari penjajahan yang ada. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Yang mana di sana bisa kita sepakati kesimpulan dari peristiwa itu adalah adanya sebuah tuntutan dari pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta, para pelopornya untuk merdeka pada hari itu, tidak menunggu instruksi dari Jepang. Artinya kawan-kawan pemuda itu tidak mau kemerdekaan itu diberikan semata-mata, tetapi pemuda ingin kita Indonesia memiliki power untuk kita merdeka. Saya rasa itu dulu. Artinya pergerakan pemuda ya. Betul. Dan yang perlu menjadi border saat ini, sebenarnya politik sekarang bagi kaum milenial dan juga zilenial tidak apatis seperti 2 tahun sebelumnya. Betul. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah literasi politik itu. Literasi. Sudut pandang Mas Adit. Baik, saya ke Mbak Firda, FKIP. Ibu guru nih ya. Insya Allah. Insya Allah ya, baik. Kalau dari Mbak Firda sendiri seperti apa memandang politik pada saat ini gitu? Kita berbicara politik untuk tahun 2024, pesta demokrasi. Seperti apa Anda mewakili itu? Oke, terima kasih Mas Diki. Dika? Mas Dika. Iya, mohon maaf Diki ya. lagi di mana ya? Nggak tahu lagi di mana dia. Oke. Mohon maaf. Jadi kalau bahas mengenai politik ini, Oke. narasi yang sering kerap kali kita dengar itu ialah pemilihan umum 2024 yang akan didominasi oleh anak muda. Betul. Nah, sinkronisasi data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu mengatakan bahwa per tanggal 11 Februari 2023 itu data para pemilih pemula atau juga para pemilih muda itu mencapai 117 juta jiwa atau setara dengan 57,3%. Benar kata Mas Betul. Dika tadi, Hampir sekitar 60%. 60% Betul. ya. Itu berarti sudah sangat luar biasa gitu. Betul. Mayoritas didominasi oleh anak muda. Tetapi menjadi pertanyaan besar, apakah anak muda ini akan menentukan pilihan dari pesta demokrasi ini? Kan belum tentu. Kata Kak Adit tadi bahwa anak muda juga belum tentu apatis. Banyak fenomena dan juga stigma bahwa anak muda ini apatis sama politik. Kalau apatis ya mungkin kita bertiga nggak ada di sini ya, nggak peduli sama politik. Tapi karena kitanya mungkin ada sedikit kepedulian dengan yang namanya politik, sudah juga banyak mengkonsumsi sedikit banyaknya dari mungkin konten-konten media sosial, akhirnya tersentuhlah dengan yang namanya hal politik tadi. Yang menjadi PR juga bahwa kalau saya pribadi kan kaum zilenial ya, yang dimana benar kata Adit tadi bahwa di 2 tahun belakang bisa jadi kita tidak mengatakan bahwa para generasi muda tidak peduli dengan yang namanya politik. Cuek lah ya. Iya, tapi kalau bahas juga sekarang memang kita terlalu terlena dengan konten-konten hiburan, konten-konten fashion dan sebagainya, sehingga mengenai politik yang stigma di masyarakat hanya untuk golongan tua atau 30 range umur 30 ke atas ini terlupakan. Yang padahal sudah jelas juga tadi Mas Dika katakan bahwa bonus demografi kita di tahun 2045. Jadi memang jangan sampai kita ini sebagai generasi muda atau kaum muda tidak peduli dengan yang namanya politik, karena memang kita juga turut ambil dalam kontestasi dalam politik itu. Begitu. Kira-kira ini yang mendasari kita sebut ada kecanggungan politik di dalam ini gitu ya. Ada kecanggungan politik bagi para kaum zilenial dan juga milenial. Mungkin kita sepakat akan hal itu. Baik. Yang mendasari seorang milenial maupun zilenial canggung terhadap dunia politik ini. Kalau dari sudut pandang kalian berdua ini seperti apa? Apakah ada peran orang tua? Kemudian apakah di situ juga ada peran tenaga pendidik yang seharusnya sudah mengenalkan politik praktis atau juga politik ini kepada kaum pelajar zilenial dan milenial, atau seperti apa? Kenapa ada gap di situ? Kalau menurut Mas Adit seperti apa? Oke, baik. Pertanyaan yang luar biasa, yang mana ini memang harus kita diskusikan, harus kita dapatkan benang merahnya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara kecanggungan, kadang seperti ini, Kak. Orang itu mengetahui, orang itu paham. Sebut saja politik. Orang itu paham, orang itu mengetahui apa itu politik. Hanya saja mungkin dia tidak mau untuk terjun atau ikut, bahkan melihat atau peduli. Nah, ini karena ada kecanggungan. Nah, sekarang kita tarik ke belakang.
apa yang membuat kecanggungan itu terjadi? Yang pertama, ini bisa saya konkretkan menjadi dua, baik itu internal dan eksternal. Yang internalnya adalah dari dirinya sendiri. Oke. Yang pertama ini bisa kita sepakati bahwa setiap pemuda, setiap mahasiswa secara dalam dirinya tidak semua suka apa itu politik. Sehingga di situ dia mungkin setengah-setengah mempelajari, mungkin setengah-setengah melihat politik yang ada di sekitar dia. Dan ketika ada isu-isu, ketika ada kabar-kabar tentang politik yang tanda kutip tidak baik, artinya itu membuat perspektif kita bahwa politik itu kotor dan lain sebagainya. Nah, disitulah pemuda itu berpikir bahwa, wah, kenapa politik kita seperti ini, sehingga kata canggung ini artinya dia tidak ingin mengetahui untuk lebih lanjut dan tidak ingin mendalami. Oke. Nah, artinya di situ adalah munculnya sebuah isu-isu atau sebuah kabar-kabar politik yang terjadi di Indonesia sehingga membuat mindset para pemuda ini bahasanya adalah frustasi. Ya, betul. Frustasi dengan politik, bukan apatis. Image dari politik itu yang mungkin membuat traumatik itu seperti tadi, itu ya. Itu yang internal. Nah, oke. sekarang ke eksternalnya. Tidak semua orang tua juga mendukung anaknya untuk terjun ke politik. Betul. Itu terjun, terlalu dalam lah. Ya. Tetapi, contohnya saya sendiri, ikut organisasi yang mana itu arahnya kemana, Dindo? Itu arahnya ke politik. Jadi artinya di situ butuh juga pemahaman bahwa orang tua mengerti apa yang diinginkan oleh anaknya. Oke, baik. Eksternal dan juga internal ini berkaitan penting terhadap literasi politik yang akan diterima bagi si anak seperti itu agar tidak apatis terhadap dunia politik. Kalau tanggapan dari Mbak Firda seperti apa? Tahan dulu tapi ya. Mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui jawaban dari Mbak Firda seperti apa. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik
untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan fashion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan dua narasumber yang hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada Adit dan juga ada Firda. Baik, sempat terputus tadi. Iya kan? Agak kaget ya diputusin ya. Nah, mungkin kita balik lagi, back to topic. Kalau dari Adit versinya, yang mempengaruhi kecanggungan para Z dan juga milenial adalah dua faktor eksternal. Kalau dari Firda sendiri seperti apa memandangnya? Kalau saya pribadi sih Mas lebih melihat kalau pendidikan politik yang tidak tertanam baik dari lingkungan keluarga, lingkungan ya perkuliahan atau lingkungan pendidikan formal dan sebagainya. Ya kurang dikenalkan begitu apa itu politik. Ya benar seperti diskusi kita tadi bahwa image dari politik ini selalu buruk gitu. Hal-hal yang bersifat saling menjatuhkan mungkin atau lain sebagainya. Jadi stigma-stigma seperti ini yang memang perlu kita putus dengan menghadirkan pendidikan politik. Nah, siapa yang menjadi peran atau pelaku orang yang inisiator dari melakukan pendidikan politik ya bagi generasi zilenial ataupun milenial yang sadar bahwa politik ini bukan hal yang bersifat kotor dan sebagainya, tetapi hal yang memang untuk penguatan dari demokrasi negara kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua ialah menyadarkan bahwa atau menghadirkan kembali konten-konten politik yang memang positif begitu. Karena kan biasanya hal yang hadir pada media sosial Indonesia ini menyudutkan salah satu tokoh mungkin atau juga pokoknya menghadirkan jelek-jeleknya politik lah. Nah, coba kita menghadirkan apa benefit dari politik ini sendiri, baik itu untuk lingkungan rumah, lingkungan pendidikan formal dan sebagainya. Itu yang kurang sih Mas kalau kita lihat pendidikan politiknya. Sering pendidikan karakter oke, udah beres, tapi kalau hal-hal penunjang kayak politik, budaya dan sebagainya kurang ya sama aja masih tidak Artinya sempurna. pendidikan politiknya itu masih dirasa kurang sampai dengan detik ini. Dan kita lihat juga banyak sekali media-media yang sepertinya sangat seksi berbicara tentang politik, akan tetapi melihatnya dari satu perspektif. Dan ini menjadi apa ya? Mungkin menjadi PR juga untuk kita bersama gitu. Akhirnya para milenial dan juga zilenial memandang apa sih gitu ya. Mungkin Anda setuju dengan pendapat saya seperti itu atau gimana? Atau punya pandangan sendiri? Kalau dari Mas Adit melihatnya itu karena memang ada sebuah apa ya? Pendidikan Betul. politik. Oke. Jadi kalau kita berbicara pendidikan, artinya
kalau seperti saya nih, saya ini kan mengambil studi atau belajar di ilmu sosial dan ilmu politik. Artinya sesuai dengan apa yang jurusan dengan apa yang kita diskusikan. Untuk kawan-kawan yang ibaratnya tidak seperti di sejarah nih, beliau kan jurusan sejarah. Tapi karena beliau memiliki inisiatif sebagai anak muda yang mana kita mengetahui bahwa kita dari lahir sampai meninggal itu tidak terlepas dari yang namanya politik. Artinya politik ini bukan hanya semata-mata mengenai tentang perebutan kekuasaan, pencoblosan anggota dewan, pencoblosan presiden, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebenarnya harus memahami bahwa politik ini adalah upaya untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan demi kemaslahatan atau kebaikan untuk umat, seperti itu. Artinya saya sepakat dengan Kakanda bahwa menyatakan bahwa pendidikan politik ini pendidikan politik untuk pemuda juga perlu, tetapi media-media itu yang dari pemerintah ataupun swasta, artinya di situ perlu kerjasama bahwa bisalah memfilter yang mana yang memang seharusnya di-share, yang diperlihatkan untuk masyarakat, yang mana yang tidak, sehingga apa? Pemikiran para penonton itu tidak bermindset bahwa politik hanya perebutan para elit. Politik hanya tentang kekuasaan segelintir orang, kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Artinya itu yang memang perlu untuk kita semua. Semua elemen harus bekerja sama untuk menghilangkan tafsiran-tafsiran bahwa politik itu kotor, politik itu tidak perlu dan lain sebagainya. Seperti itu saya rasa. Ke Mbak Firda. Memang jurusannya sejarah, berarti orangnya susah melupakan ya biasanya. Karena orang-orang sejarah tuh gitu ya. Jadi harus mengulik sesuatu yang sudah lampau gitu. Bener gak sih? Nggak, ini just kidding aja ya. Oke, kita back to topic. Kalau tadi kita berbicara tentang literasi, artinya mungkin banyak sekali media yang menghadirkan nuansa politik itu sebagai image yang, kata Mas Adit tadi, kotor. Kepentingan segelintir orang saja. Harusnya, Mbak, kalau dari sisi Mbak Firda, seperti apa memandangnya? Harusnya kita mungkin dari media, kemudian dari tenaga pendidik, ini harusnya seperti apa memberikan literasi politik? Ya, kalau bahas mengenai literasi politik ini pastinya perlu transformasi dari yang biasanya kita lewat media baca, hanya koran dan sebagainya, sekarang kan bertransformasi ke media-media digital. Nah, yang jadi PR-nya untuk berbagai profesi dalam mengenalkan politik tadi ialah dengan mungkin menghadirkan study case yang memang bisa kita bahas secara tuntas dengan menghadirkan unsur politik. Nah, jadi hal-hal ini tidak menjadi stigma-stigma yang negatif tadi. Dan itu terus bahas juga mengenai media dari politik tadi, kalau kita bahas dari perspektif pendidikan, memang politik ini kurang bisa tersentuh karena memang tidak banyak bersinggungan. Tetapi kalau misalkan tidak ada orang pendidikan yang terjun dalam dunia politik, maka tidak ada hak-hak pendidikan yang bisa diperjuangkan. Itu kan ada sisi positifnya begitu. Dan menurut saya pribadi juga, kalau bahas mengenai politik, ini adalah akumulasi keresahan-keresahan orang-orang yang dimana diwakilkan dengan orang-orang legislatif dari dewan ataupun yang memang sudah di bawah satu konsep yang memang besar mungkin oleh calon-calon presiden. Gitu. Mewakili dari suara dari masyarakat, anggota legislatif, betul. Perspektif Anda seperti itu, Mas Adit. Seperti apa melihatnya? Apakah sudah terwakilkan suara-suara dari masyarakat ini kepada para anggota dewan kita? Baik, jadi kalau kita berbicara mengenai aspirasi, ini aspirasi namanya. Aspirasi ini kan harusnya politik ini merupakan sebuah jembatan di mana para pejabat publik itu harus menyerap, itu kan seharusnya harus menyerap aspirasi di bawah masyarakat, apa yang diperlukan oleh masyarakat. Itu yang memang harus kita ketahui dulu dan harus terjadi di kepemimpinan maupun di dunia politik yang ada di Indonesia. Nah, namun kalau saya ditanya, sejauh ini sepemahaman saya itu rasanya belum maksimal. Belum maksimal? Betul, belum maksimal, baik itu cara penyerapan, cara berjalan politik, dan cara mereka-mereka yang menjadi orang stakeholder, orang yang berpengaruh, orang-orang yang memang memiliki power
mereka belum mungkin mereka ini tanda kutip tidak semua ya, oknum lah ya, oknum yang bisa kita katakan belum maksimal menggunakan kewenangannya atau powernya untuk menyerap semua yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, di balik itu masyarakat juga seharusnya yang saya katakan melek dengan politik itu harus peduli, sehingga apa? Sehingga tidak lagi saya mendengar bahwa politik itu tentang hanya pencoblosan, sehingga saya nyoblos si dia, maka hidup saya seperti ini saja. Saya siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, ya seperti itu aja. Saya nggak ada perkembangan. Saya tidak mau lagi mendengar harapan saya, tidak mau lagi mendengar orang berpikir seperti itu. Artinya di sini kembali saya mengutip bahwa tadi peran pemuda untuk untuk kemajuan ataupun berjalannya politik yang ada di Indonesia ini sangat berperan aktif, berperan betul, sehingga butuh yang namanya pemuda itu kembali ke masa lalu sejarah ini, mengingat sejarah. Kalau pemuda sudah ingat sejarah, pemuda sudah paham dengan sejarah, maka mereka akan melihat, saya dan beliau akan melihat bagaimana perjuangan para pemuda dulu. Kalau dikatakan para pemuda dulu tidak peduli dengan politik, nah karena politiklah pemuda dulu bisa merdekanya Indonesia sekarang. Kita akan berdiskusi lagi terkait dengan apa yang sudah dilakukan sampai dengan tahun ini, baik mewakili aspirasi atau tidak, apa yang sudah dibangun untuk Indonesia dan keluh kesah kalian selama ini dan harapan kalian tahun 2024. Setelah lagu yang satu ini, tetaplah bersama kami, Windy and Friend. Entah sudah selesai yang keberapa, masih saja kau ada lekat di kepala. Hari ini janji, esok mesti lupa, tetapi hati tak terpati tanpa aku di pipi. Biar sadar dan ku mengerti, hujan sabarkan derasnya,
mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Sayur, Mas sayur. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti mak caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup mak caleg. Pokoknya mak caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan narasumber kami. Ada Mas Adit dan juga Mbak Firda, merupakan FKIP sejarah ya. Oke, kita masih berbicara tentang kecanggungan milenial terhadap politik. Jika kita kilas balik beberapa tahun ke belakang gitu, kita berbicara tentang politik, serapan aspirasi dan lain sebagainya. Sebenarnya pada beberapa tahun terakhir, kalau kata Mas Adit, kita sudah tidak apatis lagi, milenial khususnya. Betul. Terbukti dengan beberapa bulan ke belakang kayaknya ada yang viral tentang rusaknya jalan di salah satu provinsi. Betul. Sebut nggak nih? Salah satu provinsi, ya katakanlah Provinsi Lampung. Secara tidak langsung, si milenial memberikan pandangannya terhadap jalan di kampung dia yang sangat parah rusaknya. Sehingga itu didengar dan memiliki power yang sangat luar biasa. Sehingga memberikan aspek yang sangat luar biasa. Sebenarnya kalau dari sudut pandang kalian, ada apa dengan aspirasi masyarakat yang seharusnya diwakilkan dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas, tetapi ini langsung melalui milenial. Kenapa nih? Ada ketidakpercayaankah
Atau seperti apa? Kalau dari sudut pandang Mas Adit? Oke, jadi itulah pemuda, itulah milenial, itulah mahasiswa, itulah pelajar yang mana kita tahu bahwa masa depannya negara itu bisa dilihat dari pemudanya sekarang. Artinya, kalau kita mau lihat bagaimana Indonesia 10-20 tahun ke depan, kita bisa melihat apa yang sudah diberikan oleh pemuda pada saat ini. Dan contohnya yang tadi, bahwa kalau kita berbicara mengenai aspirasi, yang dilihat itu sebenarnya bukan siapa yang menyampaikan. Betul. Bukan tentang apa masalah yang disampaikan. Tetapi kadang-kadang banyak contoh yang kita lihat itu bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi itu. Salah satunya adalah hari gini kita mengenal yang namanya media sosial. Media sosial itu merupakan suatu jembatan untuk kita menyampaikan aspirasi-aspirasi yang memang itu diperlukan. Nah, tetapi harapannya para stakeholder, harapannya kan sebelum viral itu sudah diangkat atau sudah diperdulikan, sudah diperjuangkan sehingga tidak nunggu viral dulu baru dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, artinya di sini memang bukan hanya ya, pemudalah yang sering menggunakan media sosial itu sendiri. Artinya memang pemuda yang terlihat mengkritisi, para pemudalah yang memang terlihat berkreasi atas aspirasi-aspirasi yang ada, sehingga pemudalah yang muncul ke media sosial dan ke pemerintahan seperti itu. Sekarang akhirnya muncul fenomena viral, gitu ya kan, fenomena nunggu viral baru dikerjain. Hashtag tidak percaya apa gitu. I don't know ya, kita nggak mau sebut itu. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak Firda, kenapa akhirnya terjadi fenomena ini? Padahal sebenarnya ini kan terjadi harusnya melalui sebuah sistem terlebih dahulu yang sudah dibangun oleh bangsa kita. Artinya ketika melakukan aspirasi harus melalui ini. Nanti ada struktural yang harus melakukan. Kenapa sekarang akhirnya orang lebih percaya terhadap viral dulu ketimbang melapor dulu? Kalau dari sisi Mbak Firda? Kalau saya lihatnya fenomena ini karena kalau kita lihat birokrasi seperti itu, yang step by step mungkin dari masyarakat ke kepala daerah, ke kepala tingkat RT, RW, banyak ya sampai mau diubah, itu mungkin terlalu kuno untuk sekarang. Kenapa? Karena banyak kepotongnya dan penyampaian itu terkadang tidak sesuai begitu. Kadang ada pengurangan, kadang ada kelebihan dan sebagainya. Yang disampaikan B tapi nyampe Z gitu. Iya, begitu. Banyak fenomenanya begitu ya, bukan hanya di instansi pemerintahan tapi juga di beberapa kumpulan-kumpulan, organisasi, komunitas dan sebagainya. Karena pola komunikasi yang tidak terlalu efektif. Nah, kenapa harus melalui jalan dari segala keviralan ini? Ya karena mungkin cara itu yang paling ampuh, yang bisa langsung tembak lurus ke kepala daerah atau stakeholder, kata Kak Adit tadi ya. Kita lihat juga kayak mengupas tuntas mengenai gubernur di kasus tadi, sampai ke kepala dinas yang mungkin kurang efektif dalam menjalankan tugas atau sebagainya. Jadi memang kekuatan netizen ini sangat kuat ya untuk sekarang. Jadi sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin melibatkan politik tadi bisa terselesaikan. Perlu kita perbarui mengenai bagaimana cara-cara atau metode untuk menyampaikan aspirasi tadi. Oke, baik. Sekarang menyampaikan aspirasi itu sangat mudah sekali. Dan ini memberikan efek domino dong. Di satu sisi, kita sangat mudah memberikan aspirasi. Ketika kita berbicara tentang jalan rusak, kayak gini, langsung viral. Tapi di satu sisi yang lain, negatifnya, terkadang ada sebuah framing yang dibangun yang tidak sesuai dengan kenyataan, tapi itu dibuat-buat, gitu loh. Dibuat-buat sesuai, harusnya A tapi nyampenya Z. Itu pun bisa dari sisi viral memviralkan tadi juga tuh. Nah, harusnya nih, balik lagi sudut pandang kalian berdua sebagai seorang milenial. Harusnya seperti apa kita sebagai milenial bijak di dalam menggunakan teknologi informasi ini? Silakan Mas Adi. Oke, jadi itulah fungsi dari bagaimana seharusnya pemuda itu berpikir kritis tetapi juga bijaksana. Artinya seperti ini.
Kalau kita berbicara yang namanya teknologi, artinya teknologi ini pastinya terus melejit berjalan sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh teknologi itu sendiri. Kita tidak bisa melawan arus teknologi itu sendiri. Kita tidak bisa menstop kabar apa, isu apa, video apa yang muncul di depan kita. Tetapi kita bisa memfilter. Tetapi kita bisa memilah dan memilih yang mana yang memang itu benar-benar terjadi, yang mana yang memang itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Artinya di sini pemuda atau mahasiswa pelajar harus memang benar-benar pintar. Pintar ini tanda benang merahnya adalah yang mana kira-kira itu viral, yang sesuai atau tidak dengan fakta. Dan itu diteruskan oleh siapa dan jam berapa. Jadi tidak ketika ada isu di jam sekian langsung di-share. Langsung dibagikan. Siapa yang tidak meneruskan Betul. ini akan mendapatkan ini. Ya, siapa yang meneruskan ini akan mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Artinya di situ tidak berpikir sejauh itu. Harapannya pemuda, kita semua, masyarakat umum khususnya, apapun yang terjadi, video atau apapun itu sejenisnya, kalau memang dapat di kita lihat ini dari siapa. Kalau memang ini perlu kita share dan berfungsi, bermanfaat, kita share. Tapi kalau memang itu atau hal yang tidak baik, saya rasa tidak perlu di-share. Artinya kita juga harus memikirkan dampak positif dan dampak negatif dari kita membagikan kabar itu. Betul. Di cross check terlebih dahulu. Itu versi Mas Adit, ketika mendapatkan suatu informasi dilihat kejelasan literasinya seperti apa, kejelasan videonya benar atau tidak, sehingga itu akan menjadi sebuah kebijaksanaan dari si pengguna gitu ya. Kalau dari sisi Mbak Firda seperti apa memandang itu, Mbak? Iya, sepakat juga sih sama Mas Dika dan Kak Adit bahwa memang perlu pendidikan yang dikembalikan lagi, pendidikan politik itu salah satu mungkin yang perlu kita masukkan ialah mengenai materi memilah informasi digital. Yang dimana kan misalkan kita cari hashtag apa gitu, muncul mungkin ribuan video yang memang viewersnya sampai jutaan dan sebagainya. Tapi apakah potongan klip misalkan di salah satu media sosial itu benar atau tidak, itu kan perlu di cross check kembali, di searching kembali, dikaji kembali bahwa memang realitasnya seperti itu, kenyataannya seperti itu, atau bumbu-bumbu lain. Nah, itu yang jadi PR kan. Nah, jadi memang bagaimana mungkin dari pribadi juga dulu untuk jangan sampai melihat hal tersebut itu langsung mentah begitu. Harus dikaji dulu, dilihat dulu dari berbagai perspektif. Begitu. Oke, baik. Kerasa atau tidak gitu ya. Kalau saya kerasa nih di tahun 2019 pada waktu pemilihan presiden pada waktu itu gitu ya. Internet khususnya platform sosial media entah apapun itu, maybe Twitter, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, seperti sedang perang antara kubu satu dan kubu lainnya. Dan ini juga terjadi penyebaran dari milenial yang perang di dalam dunia dunia internet tersebut, dan juga sampai kubu-kubuan antara keluarga, bahkan di dalam keluarga pun terjadi itu gitu loh. Nah, harapan kalian di tahun 2024 ini, ya kan, seperti apa harusnya kita, baik dari milenial maupun dari sisi keluarga, untuk dewasa terhadap dunia politik? Kalau dari Mas Adit seperti apa harapan? Kalau dari saya, yang jelas kita kita memang harus mempelajari dulu, mempelajari itu apa politik, kemudian kenapa ada politik, kemudian apa tujuan dari politik itu. Artinya baik itu di kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, mahasiswa, semuanya, ayo kita sama-sama sekarang setidaknya mengertilah sedikit, kita sama-sama belajar bahwa politik ini memang sangat penting dan menjadi sebuah jalan untuk semua hal yang kita lakukan dalam dunia ini, semua berasal dari politik. Artinya semua itu berasal dari sebuah keputusan yang didasarkan oleh kepentingan-kepentingan bersama. Nah, setelah kita memahami dan mendasari hal itu, maka harapan saya di sini kita sebagai masyarakat
yang harapannya kita bijaksana dan juga kita tidak melulu menganggap sesuatu hal itu dari satu sudut pandang, artinya segala sesuatu kita pikirkan dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini saya berkesimpulan mengenai hal itu, harapannya adalah mari kita sama-sama sukseskan pesta demokrasi dan juga berjalannya politik yang ada di 2024. Di situ bukan hanya mencoblos semata, di situ bukan tentang siapa yang mencalonkan dirinya, tetapi kita juga harus melihat apa ide dan gagasan dari para calon, para pemimpin yang akan kita pilih. Kemudian di situ juga kita lihat visi misi apa yang dibawakan. Nah, dan yang terakhir itu adalah dari diri kita, jangan sampai kita dipengaruhi oleh orang lain. Artinya pemuda dikenal dengan idealisme. Jadi pemuda itu harus memiliki idealisme yang harus ditanamkan dan itu tidak boleh dibeli dengan apapun sehingga tercapainya suatu demokrasi, suatu kemerdekaan, suatu hak asasi bahwa ayo kita sama-sama memiliki hak yang sama, memilih yang terbaik untuk kita. Seperti baik. Dewasa di dalam berpolitik. Kalau versi Firda seperti apa? Harusnya apakah tahun 2019 kemarin akan terulang lagi di tahun 2024 maksud saya, atau seperti apa? Iya, kalau harapan saya juga pribadi, ialah memang jangan sampai hal-hal kekurangan yang terjadi di demokrasi tahun 2019 itu terulang lagi di 2024. Seperti fenomena yang sudah disampaikan Mas Dika juga tadi, bahwa sampai terjadinya kubu-kubu di keluarga. Saya juga merasakan itu. Merasakan ya? Iya, merasakan kubu A, kubu B ini gitu ya? kerasa benar karena memang ya punya pilihan ataupun perspektif masing-masing mengenai calon-calon yang diunggulkan. Nah, yang jadi PR-nya juga bagi kita yang sadar bahwa hal perkubuan ini salah, ialah dengan mungkin juga pemahaman kembali, memberikan ya hal fundamennya harus dipahami bahwa hal yang memang akan kita tuju, satu esensinya ialah tentang bagaimana penguatan dari demokrasi, bagaimana kita memang memilih setiap khalifah ataupun pemimpin pasti ada kurangnya, tetapi memilih di antara yang baik dan menjadi terbaik, nah ini yang menjadi PR. Dan juga memang harus bijak, bagaimana pilihan ini harus dilakukan. Apakah memang pesta demokrasi ini kita lakukan untuk kepentingan pribadi atau untuk memang kemaslahatan umat. Jadi memang perlu diperhatikan visi misi dari para calon dan juga kebijakan dari kita kaum milenial maupun zilenial untuk di tahun 2024. Oke. Mungkin penambahan sedikit, kita sudah masuk segmen terakhir nih, nggak kerasa ngobrol kita ya kan. Kita berbicara tentang politik masa depan, kita harapkan pemimpin itu yang seperti apa, mempunyai visi misi dan lain sebagainya. Mungkin tambahan sedikit saran lah untuk para milenial dan zilenial di luaran sana, mewakili dari mereka semua, kalian mengharapkannya seperti apa kalau dari Adit? Oke, yang pertama, jadi sudah jelas yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa pemuda, baik mahasiswa, pelajar semuanya harus cross check kembali mengenai sejarah. Jadi kita harus mengingat dan memahami bagaimana sejarah kita dahulu, bagaimana para pemuda untuk memperjuangkan sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka. Yang mana Indonesia, contoh yang sudah saya sampaikan, Indonesia diberikan secara cuma-cuma untuk merdeka oleh Jepang. Tetapi dengan semangatnya anak muda, tidak mau diberikan secara cuma-cuma. Ayo kita bisa merdeka dengan sendirinya. Artinya di situ, ayo kita semangat anak muda, pemuda, jangan sampai idealisme kita terbeli. Jangan sampai kita tidak peduli dengan situasi yang ada. Dan jangan sampai kita salah memilih pemimpin untuk kesejahteraan kita semua. Seperti itu saya rasa. Terakhir, tambahan sedikit dari Firda. Harapannya yang pasti untuk para pemimpin yang akan terpilih lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, apalagi saya memang concern dalam pendidikan, seperti pendidikan di wilayah 3T atau juga pendidikan-pendidikan yang memang belum tersentuh. Jadi harapannya semoga kita semua bisa
menjalankan pesta demokrasi ini dengan damai, tentram, dan juga memang legowo dengan apapun hasilnya nanti. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Adit, kemudian juga Mbak Firda sudah memberikan perspektif mewakili dari zilenial dan juga milenial sore hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah sudah menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Akhirnya saya Dika Saputra, mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda Tan Malaka. Selamat sore, sampai jumpa.